Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Turiksan, NIM A1J1 18045 dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi Manusia. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem otot pada manusia. Video ini merupakan tugas praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampuh oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Otot adalah organ yang menghasilkan gerakan pada tubuh manusia. Otot merupakan kelompok jaringan terbesar yang ada di dalam tubuh manusia dan juga membentuk sekitar setengah berat tubuh manusia. Otot terdapat lebih dari 600 buah di dalam tubuh manusia. Sedangkan sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh manusia oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem otot ini berfungsi yaitu yang pertama menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua yaitu menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam kondisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Lalu menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh optimal. Otot memiliki 3 karakteristik, yaitu kontraksibilitas, yaitu serabut otot yang berkontraksi dan menegang menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Selanjutnya, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat dia itu rileks atau memanjang. Selanjutnya, elastisitas, yaitu serabut otot yang dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik merupakan otot yang bekerja secara sadar atas perintah dari otak atau hipotalamus, dan ini disebut dengan volunteer. Otot ini melekat pada rangka, yang misalnya terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Kontraksi otot ini terjadi sangat cepat dan kuat. Adapun struktur mikroskopisnya yaitu otot ini memiliki bentuk sel yang panjang seperti benang filamen. Setiap serabutnya memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta serabut ototnya sangat panjang. Selanjutnya otot polos. Otot polos merupakan otot yang tidak berlurik dan bersifat involunter atau bekerja secara tak sadar tanpa perintah dari hipotalamus. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik. Kontraksi otot ini kuat dan lambat. Adapun struktur mikroskopisnya, otot polos itu memiliki bentuk sel otot seperti silindris, gelendong, dengan kedua ujungnya itu meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron sampai 1 mm, serta memiliki satu buah inti sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel yang polos dan halus, serta licin. Kemudian otot jantung, yang biasa disebut juga otot serat lintang involunter. Kenapa disebut involunter? Karena otot ini bekerja tanpa perintah dari otak. Dia bekerja secara terus-menerus. Otot ini memiliki struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini terdapat hanya pada organ jantung, bekerja secara terus-menerus tanpa henti, dan juga otot ini mempunyai masa istirahat, yang mana istirahatnya itu setiap kali ketika jantung itu berdenyut. Otot ini memiliki banyak inti sel yang terletak
di tepi yang agak ke tengah. Panjang sel otot ini antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya itu sekitar 15 mikron. Selanjutnya, berdasarkan geraknya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu otot antagonis dan juga otot sinergis. Otot antagonis yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya itu bertolak belakang. Maksudnya itu tidak searah dan menimbulkan gerak berlawanan. Contohnya itu ya pada otot bisep dan otot tricep. Selanjutnya otot sinergis, yaitu otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya itu pada pronator teres dan pronator quadrus. Baik, selanjutnya berdasarkan gambar rangka ini terdapat beberapa otot pembentuk rangka tubuh, yaitu yang pertama orbicularis oris atau otot sudut mulut. Fungsi otot ini yaitu untuk menarik sudut mulut ke bawah. Adapun gambar ototnya itu yang ini. Selanjutnya deltoid atau otot segitiga merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu. Fungsinya untuk mengangkat lengan sampai mendatar. Adapun ototnya yaitu yang ini. Selanjutnya biceps brachii atau otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi dua buah sendi dan mempunyai dua buah kepala atau kaput. Fungsi otot ini yaitu untuk membengkokkan lengan bawah, siku, meratakan hasta, dan mengangkat lengan. Adapun gambar ototnya yaitu yang ini. Selanjutnya rectus femoris. Otot ini merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Adapun gambar rectus femoris yaitu yang ini. Lihat. Kemudian otot sartorius. Otot sartorius ini merupakan otot yang bentuknya panjang seperti pipa. Terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksorotasi femur, memutar femur keluar pada waktu lutut itu mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan femur keluar. Adapun sartorius itu yang ini. Gambarnya yang ini. Selanjutnya extensor digitorum. Otot ini merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Adapun gambar dari eksterior digitorum itu adalah yang ini. Ya, kemudian pectoralis major. Otot ini merupakan otot yang pangkalnya terdapat di ujung tengah selangka, tulang dada, dan tulang rawan iga. Fungsinya yaitu untuk dapat memutar lengan ke dalam dan menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada, serta merapatkan lengan ke dalam. Adapun gambar otot ini yaitu ini. Adapun keseluruhan otot-otot tersebut yaitu bisa dilihat di sini. Ya, terima kasih. Mungkin demikian penjelasan mengenai sistem otot dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.